Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwati ala izzah rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengkaji bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Al-Qur'an yang insya Allah kita akan sama-sama menikmatinya sehingga hati kita semakin sehat, semakin bahagia dengan menikmati keberkahan Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih bersama kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan. Di bab awal beliau mengkaji tentang Inqisamul qulub ila sahihin wa saqimin wa mayyit, di bahwa hati kita, hati manusia itu terbagi pada 3 kategori: hati yang sehat, yang sakit, dan yang mati. Kaum muslimin rahimakumullah, kebahagiaan kita di dunia ini dan kebahagiaan kita di akhirat kelak sangat tergantung kepada kualitas hati kita. Untuk kebahagiaan akhirat Allah menjelaskan sangat tegas dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana tidak ada manfaat harta yang menumpuk dan juga anak yang banyak. Semua tidak membahagiakan, tidak bisa menyelamatkan kita dari kesengsaraan akhirat, kecuali mereka yang datang menghadap Allah, meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malakul maut, biqalbin salim, dalam kondisi hatinya selamat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut beliau bahwa definisi qalbun salim yang disampaikan oleh banyak para ulama cukup beragam. Namun beliau kemudian menyampaikan bahwa yang paling mencakup dan sangat dipahami makna yang beliau ingin sampaikan, bahwa qalbun salim itu adalah alladzi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyihi wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu wa tu'aridu khabarahu fasalima min ibadati ma siwa wa salima min tahkimi ghairi rasulihi fasalima fi mahabbatillahi ma tahkimihi li rasulihi fi khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wal inabah ilaihi wa dhulli lahu wa isaru mardatihi fi kulli hal wa tabaudu min sukhtihi bi kulli tariqin wa hadha huwa haqiqatul ubudiyah allati la tasluhu illa lillahi wahda. Menurut beliau bahwa qalbun salim itu adalah hati yang terbebas dari kungkungan syahwat yang cenderung melawan tata aturan Allah, perintah maupun larangannya. Dan hati ini terbebas dari setiap syubhat yang bisa menentang, berseberangan dengan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati manusia sudah terlepas dari syahwat dan syubhat, penyakit syahwat dan penyakit syubhat ini, maka dia akan bisa
menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dia hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti kecuali pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hatinya selamat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Rasul sebagai panutan dalam hukum-hukum kehidupannya. Dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah dan tata aturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat Allah mengatakan bahwa ada qalbun salim, ya, berarti ada yang kebalikannya, ya, yaitu qalbun mayyit. Qalbun salim yang selamat berarti ada qalbun yang tidak selamat, ya, qalbun yang mati. Yaitu kata beliau, huwal qalbul mayyit alladzi la hayata bihi fa huwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardah bal huwa waqifun ma'a syahwatihi wa ladzatihi. Di qalbun mayyit, kebalikan dari qalbun salim adalah qalbun yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal Tuhannya, tidak mau menyembah Tuhannya, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, tapi ia mengikuti semua keinginan syahwatnya dan kenikmatan dirinya. Sehingga dia tidak peduli berada dalam murka Allah dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi dia adalah bagaimana syahwatnya terpenuhi. Dia berbahagia dan dia ridho atas apa yang didapatkan oleh dirinya sendiri, yang diminta oleh syahwatnya. Maka dengan demikian dia berarti telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah rasa cinta, rasa takut, harap, ridho, benci, mengagungkan atau menghinakan dirinya, lebih kepada syahwatnya. Kalau ia mencintai sesuatu, cintanya karena hawa nafsunya. Bila ia benci sesuatu, juga dia benci karena hawa nafsunya. Bahkan kalaupun ia memberi atau menolak sesuatu, juga karena tuntutan hawa nafsunya. Ia lebih memilih keridhaan hawa nafsunya. Inilah mereka yang diperbudak oleh nafsu dirinya sendiri, ittiba'ul hawa. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hati yang kondisinya antara qalbun salim dan qalbun mayyit, ya, hati mukmin dan hati kafir, ya. Ini di tengah-tengahnya ada qalbun marid. Kadang-kadang ada kehidupan di dalamnya, tapi ada penyakit yang mengganggunya. Terkadang penyakitnya parah, tapi masih ada benih-benih kehidupan. Kadang syahwatnya mengalahkan dirinya, tetapi masih ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada keimanan di dalamnya, masih ada keinginan untuk bertawakal di dalamnya, maka di sana ada kehidupan. Tatkala di kesempatan yang lain dia dikalahkan oleh syahwatnya, sehingga hatinya penuh dengan kekotoran, ada hasud, ada sombong, ada ujub, ada ingin dipuji dan di atas orang, yang bahkan ingin merusak. Ya, apabila dia mendapatkan kepemimpinan misalnya, dia betul-betul mudah diombang-ambingkan, ya, mudah diombang-ambingkan oleh syahwatnya. Walaupun kadang dia diingatkan, dia menerima peringatan itu, dia sadar akan keberadaan Allah, dia sadar akan kehidupan akhirat yang harus dia kejar. Inilah hati yang sakit. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ketiga kategori hati ini lengkap dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyati
fayansahullahu ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id wa liya'lamal ladzina utul ilma annahu lahaqqun min rabbik fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum. Ya. Jadi ini fatukhbita lahu qulubuhum ini adalah qalbun salim. Sementara yang dua adalah wal qasiyati qulubuhum, ini qalbun mati. Ya, kalbu yang mati, yang sudah mengeras, dan hati yang fi qulubihim marad. Ya, yang hati di dalamnya ada penyakit. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang 3 kategori ini, Allah juga menceritakan tentang eksistensi nabi dan rasul, ya, bersamaan dengan eksistensi syaitan. Jadi nabi dan rasul itu berfungsi untuk memberikan guidance, memberikan hidayah, memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan dan kebenaran. Sementara syaitan justru mengganggunya dan memberikan informasi-informasi, memberikan berita-berita, memberikan pelajaran-pelajaran buruk ke dalam hati. Nah, yang disampaikan oleh syaitan, yang dibisikkan oleh syaitan, kata Allah, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Jadi bisikan-bisikan setan ini akan nembusnya kepada orang-orang yang hatinya ada penyakit dan orang-orang yang hatinya sudah mengeras. Jadi mudah menyerap apa yang dibisikkan oleh syaitan. Nah, disinilah kita pentingnya bagaimana menjaga agar hati kita selalu hidup sehingga dia punya mana'ah, sehingga dia punya imunitas dari apa yang dibisikkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayansakhullahu ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayati. Jadi apabila manusia itu punya keinginan, ya, bahkan rasul atau nabi punya keinginan, punya rencana sebagai seorang manusia, nah setan ikut intervensi dalam rencana dan keinginannya itu. Setan ikut intervensi dalam rencana dan keinginannya itu, membisikkan, menambahkan. Ya. Kadang dalam niatan ibadah misalnya, setan memberikan bisikan-bisikan. Dikala seorang hatinya sudah bersih, ya, hatinya sudah bersih, sudah biasa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, setan datang membisikkan dalam hatinya bahwa kamu inilah satu-satunya orang yang paling soleh, yang paling rajin ke masjid di kampung ini. Kamu layak bangga, layak dipuji, layak mendapatkan jabatan dan penghormatan dari masyarakat. Nah, itu setan memberikan intervensi terhadap umniyahnya. Jadi keinginannya dari sholat yang didapatkan itu ditambahin, ada umniyah, penghormatan dari manusia yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai asyirkul asghar. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, dikala hatinya bersih, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaannya, ya. Ayansahullahu ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayati. Jadi setan memberikan bisikan buruk, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan dan mengokohkan ayat-ayat Allah di dalam hatinya. Misalnya, saat seseorang itu dia salat, lalu di perjalanan dia merasa bangga, di perjalanan dia ingin dipuji orang, ternyata kemudian pada saat salat dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya untukmu ya Allah, ya, hanya mengharap ridhomu ya Allah, saya ini menghamba. Iyyaka na'budu. Loh, kenapa saya tadi kok ingin dipuji? Ya. Langsung apa yang dibisikkan setan itu akan dihapus. Ya. Mau sedekah misalnya, ayo sedekahnya yang banyak.
ya kasih tahu biar diumumkan. Kalau sedekah sedikit nanti nggak diumumkan, sedekahnya yang banyak biar diumumkan. Nah, setan memberikan, merusak, mengintervensi niat kita yang tadinya ikhlas, itu seperti itu. Namun begitu kita membaca ayat-ayat Quran, begitu kita berinteraksi dengan Al-Quran, oh subhanallah, kita kemudian membaca ayat la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, ternyata ada pahala sedekah yang batal, yang tidak bisa dipetik hasilnya. Nah, ini dahsyatnya kalau kita berinteraksi dengan Quran. Bisikan-bisikan setan yang bisa menyeret hati kita yang tadinya qalbun salim menjadi qalbun marid, apalagi sampai qalbun mayit, itu tercegah dengan kita banyak membaca Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, waktu kita sudah menjelang jam berapa ini? Jam 8. Rupanya ada salah jam ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan-penjelasan tentang kondisi hati kita, bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa membersihkan penyakit yang muncul dalam hati kita. Laqad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Mau'izatun wa hudan wa shifaa'un lima fis sudur. Jadi shifaa'un lima fis sudur, obat buat ada panah-panah setan, ada racun-racun setan, langsung diobati dengan Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat itu dalam surat Al-Hajj ayat 52 tadi dijelaskan bahwa ada dua hati yang mendapatkan ujian atau bisa diintervensi oleh setan, yaitu qalbun fihi marad dan al-qalbul qasi. Sementara qalbul mukmin itu sifatnya adalah al-mukhbit ila rabbih. Ya, al-mukhbit ila rabbih, yaitu wa huwal mutmain ilaihi al-khadillahu al-mustaslimu al-munqad. Ya. Jadi hati yang tenang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berserah diri kepada Allah, ingkiyat, mengikut patuh pada tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan lebih ya dari sebuah tafsir ya. Jadi menafsirkan, namanya ini tafsir Quran bil maksur ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turadul fitan alal qulubi ka'abdul hasiri udan udan, fa ayu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda, wa ayu qalbin angkaraha nukitat fihi nuktatun bayda, hatta ta'udal qulubu ala qalbain, qalbin aswad murbadan kalkuzil muzahkhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu, wa qalbin abyad fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawatu wal ardu. Jadi fitnah, ujian-ujian, godaan-godaan, masalah-masalah duniawi, subhat-subhat itu masuk ke dalam hati ya, masuk ke dalam hati manusia, menyerang hati manusia seperti tikar yang anyaman itu ditarik satu persatu anyamannya, jadi lama-lama akan bubar. Kata Rasulullah, hati yang menerima fitnah itu akan ternoktahlah noda hitam di hati itu. Dan hati yang mengingkarinya
tidak mau menerimanya, menolaknya, tidak mau mengikutinya, tidak mau mempercayainya, maka akan ternoktahlah noktah putih. Sehingga nanti di ujung hasil dari fitnah itu, hati manusia terbagi dua. Ada hati yang hitam, ya, murbadan, hitam pekat, rusak buruk, kalkuzil muzakhia, seperti tempat masak, ya, kalau di pesantren itu namanya kastrol, ya, tertelungkup. Apa ciri paling pentingnya? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ini fenomena yang muncul di hati yang sudah rusak oleh fitnah-fitnah dunia. Dia tidak mengakui kebaikan, satu kebaikan, bahwa ini ma'ruf, wala yunkiru munkaran, dan tidak mengingkari sesuatu yang mungkar. Oh, ini mungkar. Jadi yang terjadi adalah terbalik. Yang mungkar dikatakan baik, yang baik dikatakan mungkar. Nah, ini buruk banget ini. Ya, sudah qalbun qasiyah. Yang kedua, kata Rasul, qalbun abyad. Qalbun abyad. Hati yang sudah semakin memutih, semakin bening. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Fitnah yang terjadi padanya, syubhat yang menyerangnya, syahwat yang mencoba menguasainya, tidak berbekas, tidak membahayakannya, tidak mempengaruhinya selama masih ada langit dan bumi. Subhanallah, indah sekali kalau kita memiliki hati seperti ini. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Hudzaifah bin Yaman, mungkin dia dari memahami hadis Rasulullah SAW tersebut, membagi hati, ya, membagi hati manusia itu pada 4 kategori. Kalau tadi kan hati itu terpilah 2 setelah ada fitnah. Ya, setelah ada fitnah terpilah 2. Ada yang menjadi hitam pekat, ada yang menjadi putih cerah. Nah, kalau melihat manusia-manusia yang memiliki hati itu kata beliau ada 4. Yang pertama adalah qalbun ajrad, fihi sirajun yajhar, fadzalika qalbun mu'min. Hati yang bening, hati yang bening. Ada lampu yang menyala bagaikan bunga yang indah. Ini adalah hati seorang mukmin. Yang satu lagi adalah qalbun aglaf, hati yang tertutup. Fadzalika qalbul kafir. Ini adalah hatinya orang kafir. Yang ketiga, wa qalbun mangkus, hati yang kebalik. Fadzalika qalbul munafik. Ini adalah hatinya orang munafik. Arifa summa ankar, arafa summa ankar. Dia tahu ini ma'ruf tapi kemudian dia mengingkarinya. Ya, kadang-kadang begitu. Wa absara summa amiya. Kadang dia melihat ini baik, wa amiya, kadang dia buta dari kebaikan. Nah, yang keempat, qalbun tamudduhu maddatan, maddatun nifaq wa maddatu iman. Ya, kok hati yang keempat ini adalah hati yang kemunafikan dan keimanan ada di dalamnya. Ya. Jadi tergantung mana yang menang. Ya, tergantung mana yang menang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka hati kita kemungkinan bisa jadi termasuk hati yang keempat. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita mengikuti kebenaran, kadang-kadang kita menjauh dari kebenaran. Kadang-kadang kita bisa mengalahkan syahwat kita, kadang-kadang kita dikalahkan oleh syahwat. Nah, hati yang seperti ini itu butuh kita tingkatkan untuk menjadi qalbun ajrad. Bagaimana prosesnya? Ya. Prosesnya adalah dengan mendekat, sering membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat, berkawan dengan orang-orang baik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mungkin pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Perhatikan hati kita masuk kategori yang mana. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah menghadap Allah dengan hati yang qalbun salim.
Qulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.